baik dong Kak, karena Tuhan Yesus selalu mengasihi adik-adik kita. Wah, luar biasa. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita di hari ini, kita mau satu di dalam doa terlebih dahulu. Yuk mari kita satu dalam doa yuk adik-adik. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi adik-adik. Tuhan, kami mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Yang siap mau sekolah minggu sama-sama kita katakan amin. Kita mau angkat satu pujian, Yesus namanya. Masuk dalam penyembahan yuk adik-adik, semuanya dalam sikap doa. Gak ada yang main, gak ada yang tengok kanan kirinya, semuanya fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sinari aku dengan terangmu. Sinari aku dengan terangmu. Bapa, aku datang. Bapa, aku datang memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu. Bapa, ini aku. Bapa, ini aku. Sinari aku Tuhan. Sinari aku dengan terangmu. Bapa, aku datang. Bapa, aku datang memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu. Katakan Bapa, ini aku. Bapa, ini aku. Sinari aku dengan terangmu Tuhan. Sinari aku dengan terangmu. Bapa, aku datang. Bapa, aku datang memuliakan-Mu, mengakui nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu, Memuliakan-Mu. memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu, Memuliakan-Mu. memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu. Hai, Shalom adik-adik semuanya. Wow, luar biasa. Minggu ini kita kembali lagi ketemu di ibadah anak di tengah minggu ya. Sudah pada siap semua belum nih dengerin firman Tuhan? Ayo, yang sudah siap semuanya sama-sama lambaikan tangan sambil katakan amin. Yes, kayak gitu. Kalian keren banget. Sebelum dengar cerita kakak hari ini, yuk sama-sama kita berdoa dulu. Kita tutup matanya, kita lipat tangan, kita sungguh-sungguh sikap doa. Serius berdoa. Siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami kembali bisa beribadah tengah minggu walaupun masih secara online. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami agar setiap pesan firman Tuhan yang disampaikan bisa berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Kami tidak cuma mendengarkan atau bahkan kami tidak cuma menonton, tapi biarlah setiap firman Tuhan itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami walaupun masih kecil bisa jadi berkat buat mama papa kami, buat teman-teman kami, bahkan buat bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini kakak mau bercerita tentang sebuah pohon. Ih, kok pohon sih kak? Tenang, sabar adik-adik. Cerita yang ini bukan sembarangan cerita pohon, tapi pohon yang ini pohon yang sungguh spesial. Nah, kita lanjutkan ya. Pohon ini ada dalam suatu taman. Tamannya ini juga cukup ramai, sering didatangi oleh banyak orang, dari anak-anak sampai dengan opa-oma. Mereka senang bermain di dalam taman ini. Nah, pohon ini tertanam di tengah-tengah taman itu. Pohon ini sungguh istimewa. Semua orang senang akan pohon ini karena memiliki batang yang tebal. Saking tebalnya, satu orang dewasa tidak cukup untuk bisa memeluk batang pohonnya. Memerlukan 2 atau 3 orang dewasa yang saling bergandengan tangan untuk bisa memeluk utuh batang pohonnya. Wow, besar sekali pohonnya.
Selain punya batang yang tebal, pohon ini juga punya dahan dan ranting yang panjang, menjulur ke kanan dan ke kiri. Bahkan daunnya pun sangat banyak. Pohon ini sangat rimbun. Jadi banyak sekali anak-anak yang senang bermain di bawahnya, atau bahkan para orang dewasa atau oma dan opa senang cuma sekedar duduk-duduk di bawah pohon itu. Pohon ini sangat menjadi perhatian di tengah-tengah taman. Wah, aku juga pengen deh ketemu sama pohon yang model begini. Di Jakarta ada nggak ya pohon model kayak gitu? Ayo adik-adik coba, pernah nggak adik-adik nemu pohon yang seperti ini ya? Besar, batangnya tebal, dahan dan rantingnya panjang, dan daunnya cukup rimbun. Kira-kira ada nggak ya? Oke, sebelum pertanyaan itu kita sama-sama mikir untuk dijawab, kakak lanjutkan ceritanya ya. Oke, si pohon ini adalah pohon yang sangat disukai sama semua orang. Tapi ternyata bukan cuma sekedar rimbun atau batangnya yang besar dan tebal atau dahan dan rantingnya yang cukup panjang. Tapi ternyata pohon ini juga suka berbunga. Kalau pohon ini sedang berbunga, pohon ini kelihatan sangat cantik. Ada warna merah di sana sini yang menghiasi si pohon. Ya, bunga dari pohon ini berwarna merah. Bukan cuma sekedar bunganya yang membuat pohon ini jadi kelihatan sungguh menarik, tapi ternyata bunga-bunga itu juga mengeluarkan bau yang sangat harum. Nah, suatu kali di musim berbunga, si pohon ini sedang berbunga sangat lebat. Warna merah ada di mana-mana. Bahkan bau harumnya bisa tercium sampai beberapa meter jaraknya dari si pohon ini. Si ranting yang juga merupakan anggota keluarga dari si pohon berpikir dalam hati, "Wow, aku luar biasa. Aku bisa mengeluarkan bunga. Orang senang sekali kalau aku sedang berbunga. Bahkan orang sering sekali memetik bunga-bungaku dan mereka senang menjadikan itu sebagai hadiah untuk orang-orang yang disayangi. Mereka juga senang menciumi bunga-bungaku karena bunga-bungaku sangat harum." Wow, si ranting merasa sangat bangga karena si ranting juga adalah bagian dari si pohon itu. Dan si ranting ini adalah tempat di mana bunga-bunga itu bermekaran, tempat di mana bunga-bunga itu bermunculan dan tumbuh. Tapi tiba-tiba si ranting melihat, wah, ternyata bukan cuma aku saja yang diperhatikan karena aku mengeluarkan bunga. Sepertinya orang-orang lebih senang duduk-duduk bersandar di batang pohon yang tebal. Mereka senang sekali duduk-duduk bahkan sambil tertidur. Mereka nyaman sekali. Mereka gak lihat bunga aku sih. Kalau mereka melihat bunga yang aku hasilkan, pasti mereka senang dekat-dekat dengan aku. Senang untuk mencium bau harum dari bunga-bungaku. Si ranting berusaha menggoyang-goyangkan tubuhnya. Dia berusaha agar bau harum bunganya tercium oleh mereka yang sedang duduk-duduk bersandar di batang pohon. "Ayo, ciumlah bau harum bungaku ini. Ayo, kemarilah, lihatlah betapa indahnya bunga-bungaku ini. Ayo, lihatlah aku," seru si ranting. Akhirnya mereka pun bisa mencium bau harum bunga-bunga yang ada di ranting. Mereka pun segera beranjak dan mereka memperhatikan si ranting. Mereka membelai bunga-bunga yang ada di ranting. Bahkan mereka memetik beberapa bunga-bunganya. Mereka mencium-ciumnya. Wah, harum sekali. Dan si ranting pun tersenyum dengan bangga. Wah, betapa hebatnya aku, pikir si ranting. Ternyata si ranting itu sangat suka sekali diperhatikan. Dia sangat senang ketika orang-orang memandangi bunga-bunganya, ketika orang-orang membicarakan betapa indah bunga-bunganya. Tapi si ranting tidak suka ketika orang-orang beralih tidak lagi memperhatikan dia.
Lambat laun si ranting terus memikirkan bagaimana ia bisa menjadi pusat perhatian. Ya, cuma si ranting yang jadi pusat perhatian. Hari ini aku cuma jadi pusat perhatian ketika aku berbunga saja. Ketika aku tidak berbunga, aku tidak lagi diperhatikan. Si ranting berpikir dengan keras. Hingga suatu saat timbullah idenya. Aku harus bisa berbunga setiap saat, pikir si ranting. Kalau aku berbunga setiap saat, orang-orang pasti memperhatikan aku. Aku bukan lagi sekedar ranting, tapi aku menjadi ranting yang istimewa di taman ini, pikir si ranting dalam hati. Aku harus memisahkan diri dari si pohon besar ini, agar aku bisa berbunga setiap saat. Jadi aku bisa jadi pusat perhatian. Mulai hari itu, si ranting berusaha memisahkan dirinya dari si pohon. Dia selalu menggoyang-goyangkan tubuhnya agar dia bisa terpisah dari si batang pohon. Dia menarik dirinya sekuat tenaga agar ranting terpisah dari batang pohon. Tapi hal itu tidak mudah dilakukan karena si ranting sudah lama sekali melekat pada si batang pohon. Tapi si ranting tidak putus asa. Dia terus berusaha untuk menarik dirinya terpisah dari si batang pohon. Tiap hari dia berusaha menggoyang-goyangkan tubuhnya. Setiap hari dia berusaha menarik tubuhnya agar terlepas dari si batang pohon. Hingga suatu hari terdengar bunyi krek. Ternyata ada bagian dari si ranting yang mulai terpisah dari si batang pohon. Wow, si ranting senang sekali. Dia sangat senang karena mimpinya untuk menjadi satu-satunya pusat perhatian di taman itu akan segera terwujud, pikir si ranting. Oke, aku harus berusaha lebih lagi nih biar aku bisa cepat lepas dari si batang pohon yang gede ini, pikir si ranting dalam hati untuk menyemangati dirinya. Esok harinya, pagi-pagi benar dia bertekad untuk lebih kuat lagi menarik dirinya, untuk lebih kuat lagi bergoyang-goyang agar ranting bisa cepat terlepas dari si batang pohon. Tapi hari itu ada sesuatu yang tidak biasa terjadi dengan si ranting. Kekuatannya kok tidak sekuat kemarin ya? Kok aku merasa lebih lemas hari ini? Kenapa aku jadi merasa lebih lemah ya? Kenapa ada sesuatu yang aneh ya dengan diriku? Ranting berpikir, mungkin karena aku kemarin-kemarin terlalu diforsir berusaha sekuat tenaga untuk bisa berpisah dari si batang pohon besar ini. Mungkin hari ini aku sedikit beristirahat saja. Toh sebentar lagi aku akan juga terlepas dari si batang pohon besar ini, pikir si ranting. Akhirnya pagi itu dia memutuskan untuk tidak menarik-narik dirinya atau menggoyang-goyangkan tubuhnya. Dia berencana untuk melakukannya di siang hari. Siang hari ketika dia bertekad untuk melakukan pemisahan dirinya dari si batang pohon, tiba-tiba hari itu dia merasa sangat-sangat tidak enak. Tubuhnya merasa sangat lemah. Kekuatannya seolah-olah habis. Dan bahkan yang lebih aneh lagi, tiba-tiba bunga-bunga yang menjadi kebanggaan si ranting tiba-tiba melayu, menjadi layu, menjadi tidak bermekaran dan tidak kelihatan segar. Bahkan tidak tercium harumnya. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang salah. Apa ini? Ada apa dengan diriku? Si ranting mulai panik. Ada apa dengan diriku? Oh tidak, apa yang terjadi?
Ranting mulai berteriak ke dahan, ke batang pohon, "Tolong, tolong aku, apa yang terjadi dengan diriku? Kenapa aku merasa sangat lemah? Kenapa bunga-bungaku tiba-tiba menjadi layu? Kenapa bunga-bungaku tidak harum lagi? Tolong dahan, tolong aku, tolong batang, apa yang terjadi?" Mendengar teriakan ranting yang minta tolong, batang pohon pun bergegas mau menolong. "Hai ranting, kenapa? Ada apa? Apa yang bisa aku bantu? Kenapa kamu berteriak-teriak seperti itu? Apakah kamu sedang ada masalah?" tanya si batang pohon. "Batang pohon, tolong aku. Ada sesuatu yang aneh dengan diriku. Aku merasa sangat lemah, bahkan rasa-rasanya aku sudah tidak kuat hidup lagi. Ada apa ini batang pohon? Tolong aku." Batang pohon pun merasa sangat aneh. Tidak biasanya si ranting merasakan hal ini. Dia berusaha memperhatikan ranting. Dia memperhatikan kenapa bunga-bunga yang ada di ranting menjadi sangat layu. Mengapa sudah tidak tercium lagi bau harum bunga-bunganya? Mengapa ranting menjadi sangat lemah dan rasanya mau mati? Batang pohon pun mulai menyelidiki apa yang bisa dia lakukan untuk menolong si ranting. Tiba-tiba si batang pohon menemukan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang tidak biasanya bisa terjadi. Sesuatu yang harusnya bahkan tidak terjadi. Dia menemukan bahwa si ranting hampir terlepas dari batang pohon. Batang pohon pun bertanya kepada si ranting, "Ranting, apa yang terjadi dengan dirimu? Sepertinya ranting-rantingmu hampir terlepas daripadaku. Sepertinya ranting-rantingmu hampir sedikit lagi sudah terhempas daripadaku." "Batang pohon, aku memang ingin memisahkan diriku darimu. Aku ingin bisa berbunga setiap saat, tidak menunggu musim waktu berbunga. Aku ingin orang-orang melihatku terus-menerus kelihatan begitu indah. Aku ingin menjadi pusat perhatian, batang." Wah, mendengar hal itu, si batang pohon terlihat sangat kaget dan tidak percaya. "Ranting, apa yang kamu lakukan? Kamu bisa mati kalau kamu terpisah dariku. Kamu bisa celaka kalau kamu tidak menempel padaku. Apa yang sedang kamu pikirkan, Ranting?" Ranting pun tertunduk lesu dan dia pun mengeluarkan pertanyaan tanya. Kenapa? Kenapa aku bisa menjadi lemas dan kenapa aku bisa mati kalau aku tidak menempel padamu?" Sang batang pohon menarik nafas panjang. "Ranting, aku adalah yang membuat kamu bisa menghasilkan bunga-bunga itu. Aku adalah yang membuat kamu bisa menjadi hidup. Aku adalah penyedia makanan dan minumanmu. Tanpa aku, kamu akan mati. Tanpa aku, kamu tidak bisa makan, karena kamu tidak bisa mencari makanan sendiri. Karena kamu tidak punya akar, akulah yang mempunyai akar. Akulah yang mencari air untukmu. Akulah yang mencari makanan untukmu. Bahkan akulah yang membuat engkau bisa berbunga. Aku yang membuat bunga-bungamu berbau harum. Tidakkah engkau tahu itu, Ranting?" Ranting pun mulai menangis. "Batang pohon, aku gak tahu. Maafkan aku ya. Aku sudah bersikap sombong. Aku pikir aku bisa melakukan sesuatu sendiri. Aku pikir bunga-bunga itu aku yang buat. Aku pikir bau harum itu aku yang bikin. Tapi ternyata tanpa batang pohon aku tidak bisa apa-apa. Maafkan aku ya batang pohon. Maafkan aku. Aku gak mau terlepas darimu. Aku gak mau meninggalkan engkau. Aku mau nempel terus sama kamu. Tolong ampuni aku ya batang pohon." Si ranting terus menangis meminta ampun kepada batang pohon dan berharap batang pohon mau mengampuninya dan mau menolongnya.
Dengan penuh belas kasih, batang pohon pun menjawab dan mengampuni apa yang telah dilakukan oleh si ranting. Ranting, aku mengampuni kamu. Aku tahu kamu ingin sesuatu yang lebih buat dirimu sendiri. Tapi kamu harus tahu bahwa tanpa aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa aku, kamu tidak bisa berbunga. Tanpa aku, bahkan kamu tidak bisa hidup. Sekarang, aku akan menolongmu ya. Aku akan mengirimkan makanan lebih dan aku akan mengirimkan air lebih agar ranting-rantingmu yang sudah sempat terlepas daripadaku bisa menempel kembali. Tapi janji ya, jangan pernah berpikir untuk memisahkan diri daripadaku, karena aku menyediakan bunga-bunga itu untukmu. Aku yang mengeluarkan bunga-bunga itu agar engkau bisa terlihat cantik. Aku yang membuat bunga-bunga itu berbau harum agar engkau menjadi perhatian. Karena aku mengasihi engkau ranting, maka engkau juga harus tahu bahwa tanpa aku engkau tidak bisa hidup. Tanpa kasihku engkau tidak bisa hidup ranting. Dan akhirnya ranting pun mengerti bahwa selama ini ternyata dia tidak bisa melakukan segala sesuatu sendirian. Dia harus terus menempel kepada si batang pohon. Dan hari itu pun ranting dipulihkan. Ranting tidak lagi mau memiliki pikiran untuk memisahkan diri dari batang pohon. Ranting tidak mau memiliki pikiran mau menjadi pusat perhatian, satu-satunya pusat perhatian di taman itu. Akhirnya hari itu ranting bertobat dan ranting menjadi ranting yang jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, batang pohon itu diilustrasikan sebagai Tuhan Yesus dan kita adalah ranting-rantingnya. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa hidup dan bahkan tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau adik-adik hari-hari ini Tuhan bikin jadi anak yang pintar, berprestasi di sekolah, atau jadi anak-anak yang bisa menguasai suatu hal tertentu, misalnya jago bernyanyi, atau pandai berdoa, atau bahkan adik-adik sudah bisa membaca dan menulis. Itu semua bukan gara-gara kemampuan kita, tapi itu semua karena Tuhan yang izinkan terjadi. Tuhan yang kasih kita kemampuan, Tuhan yang kasih kita kekuatan untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ketika kita berprestasi, ketika kita jago dalam suatu hal, orang-orang jadi memperhatikan kita. Tapi ingat ya, jangan sampai seperti si ranting tadi menjadi sombong, seolah-olah apa yang kita lakukan cuma gara-gara usaha kita, cuma gara-gara kita rajin berlatih dan rajin belajar. Bukan, apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan, prestasi apapun yang kita buat, semua karena Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik tidak boleh merasa sombong, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kita sama-sama buka yuk firman Tuhan yang berhubungan dengan cerita kakak tadi mengenai si ranting yang harus terus nempel sama batang pohon. Sekarang kita buka ya di Yohanes 15 ya. Coba dibuka di Yohanes 15 ayat yang keempat. Oke, sudah ketemu? Oke, sudah ketemu ya. Kalau udah ketemu yuk sama-sama kita baca dari ayat 4 sampai ayat kelima ya. Kita baca ya pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca ini, ternyata Tuhan udah kasih kita warning, udah kasih kita peringatan, udah kasih tahu ke kita kalau kita tidak boleh itu berpisah sama Tuhan. Sama seperti ranting tadi yang mau memisahkan diri dari si batang pohon. Baru pisah dikit aja, baru sekedar ranting-rantingnya yang ada yang copot-copot dari si batang pohon, dia sudah merasa lemas, dia sudah merasa tidak bisa hidup lagi. Nah, bayangin kalau kita pisah dari Tuhan Yesus. Aduh, ya ampun, ngeri banget kalau kita memisahkan diri dari Tuhan. Kalau kita tiba-tiba pisah dari Tuhan, terus hari itu kita mau ulangan, terus kita deg-degan karena soalnya susah. Terus kalau kita nggak nempel sama Tuhan, kita mau minta tolong sama siapa? Masa minta tolong sama teman sebelah? Itu kan namanya nyontek. Nah, makanya adik-adik dan kakak tidak boleh pernah punya pikiran tidak nempel sama Tuhan. Tidak boleh punya pikiran jauh-jauh dari Tuhan. Kita harus terus nempel sama Tuhan, harus lengket terus sama Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangin, nafas hidup aja kita nih setiap hari bisa bernafas dengan baik, bisa menghirup oksigen, itu gara-gara Tuhan yang kasih. Bagaimana sih Kak caranya biar bisa nempel terus dan lengket terus sama Tuhan? Oh, ada caranya. Yang pertama adalah terus berdoa. Berdoa gak cuma doa makan ya. Pas bangun tidur kita berdoa, bilang terima kasih sama Tuhan karena pagi hari kita bisa bangun. Terus kalau mau tidur kita juga doa, minta Tuhan sertai dalam istirahat kita. Mau belajar doa gak? Iya, harus doa. Mau keluar rumah, mau pergi ke sekolah, doa gak? Iya, pasti juga doa. Selain kita berdoa setiap hari sama Tuhan, kita juga harus rajin baca Alkitab. Baca Alkitab setiap hari, sehari 2 pasal ya. Untuk adik-adik yang mau dibantu baca Alkitabnya melalui Belo, bisa tanya sama kakak-kakak sekolah minggu yang ada di gereja adik-adik ya. Nah, selain baca Alkitab, terus doa setiap hari, adik-adik juga harus rajin untuk pujian penyembahan. Nah, pujian penyembahannya ini bukan cuma sekedar nyanyi-nyanyi asal-asal aja, tapi serius memuji dan menyembah Tuhan. Ya, nah dari pesan hari ini kakak percaya kita semua hari ini menjadi anak-anak yang semakin mau terus-terusan nempel dan lengket sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa tanpa nempel dan lengket sama Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Bahkan kita bisa mati, kita tidak bisa berbuah. Nah, kalau kita sudah nempel dan lengket sama Tuhan, Tuhan kan janji tadi akan beri kita banyak buah. Buahnya kayak apa Kak? Buahnya adik-adik bisa dapat ranking di sekolah. Adik-adik juga bisa sangat mahir dalam skill adik-adik. Misalnya adik-adik hobi menyanyi, adik-adik bisa dipakai Tuhan sebagai worship leader atau singer. Atau adik-adik yang suka sekali menggambar, adik-adik jadi pinter banget menggambar, dan kalau ikut perlombaan adik-adik jadi juara. Itu semua gara-gara kita nempel sama Tuhan dan lengket terus sama Tuhan. Oke, sekian dulu ya firman Tuhan hari ini. Sekian dulu cerita kakak. Hari ini kakak percaya ada sesuatu yang mulai diubahkan. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, sharing firman Tuhan kita hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Kita pakai sikap doanya kayak tadi ya, yang sungguh-sungguh, yang serius. Yuk kita tutup mata kita lipat tangan kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Cerita yang membawa kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami gak mau jadi ranting tadi Tuhan, yang dengan sombongnya mau memisahkan diri dari si batang pohon. Kami gak mau jadi orang-orang yang dengan sombongnya berani berkata, kami tidak butuh Tuhan. Gak mau Tuhan, kami mau jadi anak-anak yang terus nempel dan lengket sama Tuhan. Karena kami tahu tanpa nempel dan lengket sama Tuhan, kami tidak bisa hidup, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau kami tidak berbuat apa-apa, maka kami menjadi anak-anak yang mudah dilupakan, anak-anak yang tidak menjadi berkat, anak-anak yang tidak menyatakan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami mau komitmen, kami tidak cuma sekedar dengar firman Tuhan, kami tidak sekedar cuma ikut-ikutan ibadah, tapi hari ini kami mau lakukan semua firman Tuhan yang kami dengar hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau rajin berdoa, kami mau rajin baca Alkitab, dan kami juga mau rajin dan serius untuk pujian penyembahan sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah beribadah hari ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. God bless you.